Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Dedetasari dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pengertian pidato dan metode pidato. A. Pengertian pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Pidato umumnya dibawakan oleh seorang yang memberi orasi serta pernyataan terhadap hal tertentu atau peristiwa yang penting dan harus diperbincangkan. Pidato ialah salah satu teori dari perjalanan bahasa Indonesia. Pidato umumnya dipakai oleh seorang pemimpin untuk berorasi dan memimpin di depan banyak anak buahnya atau di depan orang ramai. Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato membangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain sebagainya. Tujuan pidato umumnya melakukan beberapa hal berikut ini. 1. Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita secara sukarela. 2. Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. 3. Membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Jenis-jenis pidato berdasarkan pada sifat dari isi pidato dapat dibedakan menjadi 1. Pidato pembukaan, yaitu pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. 2. Pidato pengarahan, yaitu pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. 3. Pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara, kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. 4. Pidato peresmian, yaitu pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. 5. Pidato laporan, yaitu pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. 6. Pidato pertanggungjawaban, yaitu pidato yang bersih suatu laporan pertanggungjawaban. Jenis pidato berdasarkan tujuannya antara lain 1. Pidato persuasif. Pidato ini bersifat mendorong atau mengajak dan reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. 2. Pidato informatif atau instruktif. Pidato ini bersifat memberitahukan atau mengabarkan dan reaksi yang diinginkan adalah adanya dan pemahaman pendengar atas suatu informasi. 3. Pidato reaktif. Pidato ini bersifat menghibur dan reaksi yang diinginkan adalah terhiburnya pendengar sehingga muncul suatu kebahagiaan. B. Metode pidato. Ada 4 metode dalam berpidato yang sering digunakan, yaitu impromptu, ekstemporan, naskah, dan menghafal. 1. Metode impromptu atau serta-merta. Metode pidato impromptu adalah membawakan pidato tanpa persiapan yang hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Dalam metode ini, pembicara menggunakan cara spontanitas atau improvisasi. Biasanya metode ini digunakan untuk pidato yang sifatnya mendadak dan disajikan menurut kebutuhannya saat itu. Kelebihan metode impromptu adalah bahasa yang digunakan singkat sehingga tidak membosankan dan pembicara bebas dalam memilih topik bahasan tetapi tepat sesuai acara. Sedangkan kelemahan metode impromptu adalah terkadang materi yang disampaikan tidak secara urut atau sistematis dan memungkinkan ada hal-hal yang terlupa karena sifatnya mendadak tanpa persiapan. 2. Metode ekstemporan atau penjabaran kerangka. Metode pidato ekstemporan merupakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang terpola. Maksud terpola yaitu materi yang akan disampaikan harus dipersiapkan garis besarnya dengan menuliskan hal-hal yang dianggap penting. Kelebihan metode ekstemporan yaitu materi yang disampaikan dapat diungkapkan secara turut dan sistematis, sedangkan kelemahan metode ekstemporan adalah melihat seakan-akan kurang siap karena perlu menunduk untuk melihat catatan. 3. Metode naskah. Metode pidato naskah adalah pidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Metode ini biasanya digunakan dalam pidato resmi di mana pembicara selalu membaca naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Cara demikian dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan karena setiap kata yang diucapkan dalam situasi resmi akan disebarluaskan dan dijadikan figur masyarakat serta dikutip oleh media sosial. Kelebihan metode naskah yaitu pidato terencana dengan baik, lengkap, dan sistematis.
Sedangkan kelemahan metode naskah adalah membosankan. Interaksi dengan pendengar kurang dan terlihat kaku karena mata pembicara selalu melihat naskah. 4. Metode menghafal atau tanpa teks. Metode pidato menghafal yaitu menghafal suatu rencana pidato yang telah dibuat sebelumnya. Kelebihan metode menghafal adalah melatih daya ingat dan tersusun sistematis. Sedangkan kelemahan metode menghafal adalah bila terjadi lupa akan mempengaruhi isi pidato dan mungkin akan mengganggu konsentrasi pendengar. Perkenalkan, nama saya Dipta Setia Pratiwi, NPM 2003 03 1013. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan bahan pidato. Sebelum menyusun naskah pidato, yang harus diperhatikan ialah bahan pidato yang akan dibahas. Memilih bahan yang tepat dimaksudkan untuk menyesuaikan materi dengan situasi dan kondisi saat pidato berlangsung. Menulis naskah pidato harus melalui 3 kegiatan, yaitu mengumpulkan bahan, membuat kerangka, dan menguraikan isi naskah pidato secara terperinci. Penjelasannya adalah, yang pertama, mengumpulkan bahan. Bahan-bahan menulis pidato dapat diperoleh dari buku-buku, peraturan-peraturan, majalah-majalah, dan surat kabar merupakan sumber informasi yang kaya yang dapat digunakan sebagai bahan dalam rangka menguraikan isi pidato. Yang kedua, membuat kerangka pidato. Kerangka dasar dapat dibuat sebelum mencari bahan-bahan, yaitu dengan menentukan pokok-pokok yang akan dibicarakan. Sedangkan kerangka yang terperinci baru dapat dibuat setelah bahan-bahan selesai dikumpulkan. Dengan bahan-bahan itu dapat menyusun pokok-pokok yang paling penting dalam tata urut yang baik. Contoh kerangka pidato, inti dari kerangka pidato adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan. Bagian pendahuluan memuat salam pembuka, ucapan terima kasih bila ada yang diberi ucapan, dan kata pengantar untuk menuju kepada isi pidato. Isi. Bagian ini memuat uraian pokok yang terdiri atas topik atau pokok utama dan sub-subtopik yang memperjelas atau menghubungkan dengan topik utama. Penutup. Bagian penutup memuat kesimpulan, harapan bila ada, dan salam penutup. 3. Menguraikan isi pidato. Dengan menggunakan kerangka yang telah dibuat, ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dapat mempergunakan kerangka tersebut untuk berpidato, yaitu berpidato dengan menggunakan metode ekstemporan. Penulis atau menyusun naskah pidato secara lengkap yang dibacakan atau dihafalkan. 4. Struktur isi pidato. Struktur isi pidato adalah rangkaian isi pidato dari awal hingga akhir. Rangkaian ini disusun agar pidato berlangsung menarik dan tujuan pidato tercapai dengan baik. Ada beberapa cara merangkai pidato, antara lain mengikuti alur dasar pidato, mengikuti pola organisasi pidato. Alur dasar pidato, yaitu rangkaian isi pidato yang mengikuti alur dasar pidato yang bergerak melalui 3 tahap, yaitu tahap perhatian. Tahap pertama yang dilakukan pembicara dengan baik. Tahap kebutuhan, yaitu tahap yang dilakukan pembicara dalam menjelaskan pentingnya masalah yang akan dibicarakan, sehingga pendengar akan berusaha memahami masalah atau hal-hal penting yang disampaikan pembicara. Tahap penyajian, yaitu merupakan tahap pembicara menyajikan materi pidato yang telah dipersiapkan melalui naskah kerangka pidato. 5. Menyunting naskah pidato. Seperti halnya naskah makalah atau artikel, naskah pidato pun perlu disunting, baik isi, bahasa, maupun penalarannya. Isi naskah perlu dicermati kembali. Naskah itu telah sesuai tidaknya dengan tujuan pidato, calon pendengar, dan kegiatan yang digelar. Selain itu, isinya juga harus dipastikan apakah benar, representatif, dan mengandung informasi yang relevan dengan konteks pidato. Sementara itu, penyuntingan terhadap bahasa diarahkan pada pilihan kosakata, kalimat, dan satuan-satuan gagasan dalam paragraf menjadi perhatian utama dalam kegiatan penyuntingan ini. Penalaran dalam naskah pidato juga perlu disunting untuk memastikan apakah isi naskah pidato telah dikembangkan dengan menggunakan penalaran yang tepat, misalnya dengan pola induktif, deduktif, dan campuran. Menyempurnakan naskah pidato. Setelah disunting, baik oleh penulis sendiri maupun orang lain, perlu dilakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan naskah. Penyempurnaan itu diarahkan pada aspek isi, bahasa, dan penalarannya, sebagaimana yang telah disunting di atas.
Penyempurnaan aspek bahasa dilakukan dengan mengganti kosakata yang lebih tepat dan menyempurnakan kalimat dengan memperbaiki struktur dan gagasannya. Sementara itu, penyempurnaan paragraf dilakukan dengan memperbaiki koherensi dan kohesi paragraf. Untuk itu, penambahan kalimat, penyempurnaan kalimat, memperbaiki penambahan kalimat, penyempurnaan kalimat, dan penghilangan kalimat perlu dilakukan. Pada dasarnya, menulis teks pidato, ceramah, atau khitobah itu sama. Berikut teknik menulis pidato saja. Beberapa sistematika yang harus diketahui dalam menulis pidato adalah mencantumkan salam pembuka dan sapaan kepada hadirin, memaparkan pendahuluan dalam bentuk ucapan terima kasih atau rasa syukur, menggunakan isi atau inti pokok pidato dengan menggunakan kalimat yang lugas dan jelas serta gaya bahasa yang menarik, menentukan simpulan isi pidato, sekaligus harapan berbentuk anjuran atau gerakan. Yang terakhir, mencantumkan salam penutup. Perkenalkan, nama saya Najwa Amalia Zulfa, NPM 20030023. Teknik berpidato yang efektif. Pidato dapat disampaikan dalam dua cara. Yang pertama, pidato tanpa teks. Yang kedua, pidato membaca teks. Pidato tanpa teks biasanya disebut juga dengan pidato ekstemporan. Nah, pidato ini dilakukan dengan cara menuliskan pokok-pokok pikirannya sendiri. Biasanya mereka yang menggunakan pidato ekstemporan ini menyampaikan dengan kata-katanya sendiri. Jadi mereka membuat catatan sendiri itu untuk mengingatkan mereka hal apa yang harus disampaikan dalam berpidato. Metode ekstemporan dianggap paling baik. Karena itulah, pidato ini sering digunakan oleh banyak pembicara. Selanjutnya, pidato dengan menggunakan teks. Pidato ini sering juga disebut pidato naskah. Dalam hal ini, juru pidato membacakan teks yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Pidato dengan membaca teks akan terkesan kaku apabila tidak pandai dalam berbicara atau dalam menyampaikannya. Apalagi bila kegiatan tersebut tanpa disertai dengan ekspresi, intonasi suara, dan kesiapan mental yang memadai, pidato yang kita sampaikan betul-betul tidak menarik. Efektivitas pidato dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya pelafalan, intonasi, nada, dan sikap berpidato. Lafal adalah ucapan bunyi-bunyi bahasa. Intonasi mempunyai dua fungsi pokok. Yang pertama, intonasi menentukan makna kalimat yang kita ucapkan. Dengan intonasi yang berbeda, klausa yang sama dapat menjadikan kalimat berita, tanya, atau perintah hanya karena perbedaan intonasi kalimat. Fungsi pokok yang kedua yaitu intonasi dapat mempengaruhi daya persuasi pidato. Apa sih persuasi itu? Persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Selanjutnya, nada. Nada adalah tinggi atau rendahnya suara kita ketika berpidato. Yang keempat, sikap. Sikap merupakan unsur non-bahasa, tetapi sangat mempengaruhi efektivitas pidato. Sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi seseorang terhadap diri dan lingkungannya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.